Pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa untuk bisnis ya, dan banyak orang bertanya bagaimana wajah industri kosmetik di global maupun Indonesia yang saat ini sudah memasuki era new normal. Mungkin Anda juga bertanya, apakah sekarang ini waktunya tepat untuk membuat brand kosmetik sendiri? Kapankah waktunya tepat untuk meluncing produk baru Anda? Saya akan bahas tuntas di video ini, dan jika Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya, biar Anda tahu video terbaru dari saya di channel ini. Hai, jumpa lagi dengan saya Vera Octavianti, Beauty Brand Consultant. Walaupun mungkin tahun lalu ada beberapa orang yang memprediksi bahwa 2020 akan menjadi tahun yang sulit, tapi nggak ada yang menyangka adanya pandemi COVID-19 ini. Dan orang mengira COVID ini hanya sementara ya, jadi 2-3 bulan pada saat pemberlakuan PSBB, setelah itu selesai. Ternyata enggak. Ternyata dampaknya tuh panjang, yang akhirnya menciptakan kebiasaan baru dan juga peraturan baru nih. Sehingga pebisnis harus segera beradaptasi. Industri kosmetik juga tak luput dari dampak ini. Di Indonesia sendiri, industri kosmetik mengalami penurunan 30-40%. Hal ini disebabkan karena menurunnya demand dan juga gangguan supply karena bahan baku masih impor. Sehingga untuk tetap bertahan, mereka memanfaatkan online dengan WhatsApp, sosial media dari pemasaran dan penjualannya. Ini juga bisa dilihat dari press release yang dikeluarkan oleh BPOM setelah melakukan video conference dengan 40 UMKM dalam acara mitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap industri UMKM kosmetik. Didapati bahwa memang ada gangguan sisi supply dan demand kosmetik. Selain masalah demand, juga disebabkan oleh maraknya peredaran produk kosmetik ilegal. Bagaimana sih tepatnya dampak COVID-19 ini terhadap industri kosmetik global? Kalau bisnis Anda sekarang ini terdampak, Anda tidak sendirian. Karena perusahaan-perusahaan raksasa dunia juga nggak luput dari dampak COVID ini, seperti Beiersdorf, Chanel, Coty, Estee Lauder, dan sebagainya. Data dari McKinsey mengatakan bahwa bisnis online kosmetik global mengalami kenaikan 20-30%. Tapi untuk brick and mortar-nya, yaitu itu mengalami penurunan. Survei yang dilakukan di UK, mereka mengatakan bahwa akan menurunkan belanja kosmetiknya 50% dari sebelumnya. Walaupun secara umum industri kosmetik mengalami penurunan, tapi sebenarnya tidak semua segmen turun. Ada yang naik juga. Alibaba melaporkan iCosmetics-nya meningkat 150% month to month selama Februari 2020. Riasan mata ini meningkat karena pemakaian masker sehingga fokuskan ada di area mata ya. Kemudian di Eropa sendiri, self-care kategoris juga naik seperti aromaterapi, detox product, skincare, nail care, dan hair care naik hingga 300%. Di Amazon, makeup turun di Amerika. Tapi, nail care naik 218%, hair coloring 172%, dan bath and body product naik 65%. Artinya nggak semuanya turun. Lalu tren apa yang terjadi di masa pandemi ini? Tren yang terjadi adalah DIY beauty care atau self-care. Kenapa? Karena tadi salon tutup, klinik kecantikan tutup, sehingga mereka melakukan perawatan sendiri di rumah. Kemudian juga mereka mencoba berbagai macam skincare, produk baru. Sehingga mungkin Anda temuin kan teman Anda bisa mencoba 10 produk skincare dalam sehari. Sehingga seolah-olah ritualnya jadi lebih panjang banget ya, karena kesempatan untuk memanjakan diri sendiri untuk mencoba produk-produk baru. Lalu bagaimana industri kosmetik pasca pandemi COVID-19? Guess what? Bisnis kosmetik adalah bisnis yang resilient, yang tangguh. Kalau Anda ingat di tahun 2008 itu kan ada krisis ya. Anda lihat di sini di 2008, growth-nya itu 3,2% ya kan. Angka ini turun dari growth rata-rata di tahun sebelumnya yaitu 5%. Namun terjadi bounce back di tahun 2010 dengan naik 4,1% dan naik terus di tahun-tahun berikutnya di 4,6%. Dari data ini menunjukkan bahwa industri kosmetik akan selalu bertumbuh karena manusia akan selalu membutuhkan kosmetik, terutama skincare. Dari sejak lahir hingga tua membutuhkan skincare. Lalu bagaimana perubahan perilaku konsumen terhadap kosmetik di era new normal nanti? Sekali lagi, kebutuhan kosmetik adalah abadi.
Orang akan selalu membutuhkannya, hanya saja cara mendapatkannya berbeda, cara bereksperience-nya berbeda. Lalu bagaimana next to do-nya untuk Anda yang sudah memiliki brand kosmetik sendiri nih? Pertama, tentu optimalisasi ke digital dalam hal engagement dan juga spending. Walaupun sebenarnya toko online itu tidak akan pernah bisa menggantikan toko offline karena konsumen datang ke toko offline atau outlet itu sebenarnya untuk merasakan sensori, untuk merasakan experience, untuk bisa coba, untuk lihat kemasan, untuk lihat detail, teksturnya seperti apa ya. Kemudian di sektor retail sebaiknya Anda menggunakan artificial intelligence atau AI dalam hal testing, penggunaan tester. Karena kan kalau dulu kita bisa bebas menggunakan tester ya, bebas mencoba tester dioles ke kulit kita, apalagi untuk lipstick ya. Jadi kita akan lebih concern ke safety dan higienitas. Dan juga ini ada pengaruhnya juga dengan SPG yang akan meminimalisir kontak dengan konsumen dalam hal konsultasi atau mencobakan tester ke kulit konsumen. Maka perlu ada pengaturan baru juga nih interaksi SPG dengan konsumen. Lalu be positive dan juga evolve. Konsumen akan menyukai brand yang menjadi bagian dari ajakan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih optimis, ke arah yang memiliki harapan lebih cerah untuk di masa yang akan datang. Karena orang mungkin merasakan kecemasan ya untuk masa yang akan datang, bagaimana masa depannya. Nah, dan konsumen itu tidak menyukai dengan brand yang hanya memanfaatkan situasi aja, tapi mereka lebih suka untuk brand yang menunjukkan empati, simpati, dan juga menjadi bagian dari perubahan baru ini. Nah, terakhir, kapan waktu yang tepat untuk meluncing brand kosmetik baru? Kalau Anda mempersiapkan brand kosmetik sekarang, Anda tidak akan launching sekarang kan? Karena sebenarnya kalau Anda mulai dari titik ini, hari ini, bulan ini, berarti 3-6 bulan baru launching. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan brand kosmetik dari kemarin-kemarin, dari bulan-bulan sebelum pandemi, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk launching? Anda bisa launching saat ini jika memenuhi kriteria di bawah ini. 1, Anda sudah memiliki komunitas. Mereka mengenal Anda. Yang kedua, Anda sudah tahu persona konsumen Anda. Apakah saat ini adalah waktu yang sensitif buat mereka? Apakah saat ini mereka struggling dengan basic needs? Apa sih prioritas mereka saat ini? Yang berikutnya adalah apakah produk Anda memiliki additional benefit atau value yang related dengan kondisi saat ini? Yang terakhir adalah apakah Anda sudah melakukan sampling kepada target konsumen Anda? Apa kata mereka? Atau kalaupun misalnya bukan sampling, Anda sudah melakukan survei untuk meminta feedback terhadap produk yang akan Anda launching. Apakah ada feedback dari mereka? Apa kata mereka? Nah, dari data-data ini, dari masukan-masukan ini, dari insight ini, maka hal-hal yang di atas tadi perlu dipertimbangkan apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk launching atau menunggu 1 atau 2 bulan setelah ini. Jadi kesimpulannya adalah industri kosmetik adalah industri yang resilient, yang tangguh. Adaptasi dan memahami kondisi konsumen di new normal ini akan membantu kesuksesan brand kosmetik Anda.